Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali dalam kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah. Buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh kaum muslimin, dan buku ini direkomendasikan oleh beberapa ulama kibar, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Khotfillah zanallahu wa iyyakum. Pada pembahasan sore hari ini di Indonesia dan siang hari di kota Madinah, kita akan membahas berkaitan tentang kehidupan alam barzakh, kehidupan sementara, kehidupan hanya sebatas singgahan semata. Karena kehidupan yang abadi yang dinantikan adalah kehidupan surga atau neraka. Adapun alam barzakh merupakan kehidupan sementara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan ziarah. Dan seorang jika ziarah atau silaturahmi, dia pasti akan meninggalkan orang yang disilaturahmikan, atau orang akan meninggalkan tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, at-takatsur, saling berbanyak-banyakan harta, saling berbanyak-banyakan anak, saling berbanyak-banyakan kehidupan duniawi dan kemewahannya, saling berbangga-bangga. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke kuburan. Sampai kamu masuk ke kuburan. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan alam kubur atau alam barzakh itu hanyalah sebatas ziarah, silaturahmi sementara. Karena yang hakiki, yang abadi bukanlah di alam kubur, tetapi di akhirat, surga dan neraka. Dan suatu saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menangis ketika melihat liang lahat. Kemudian ditanyalah salah seorang murid atau sahabat yang lainnya, atau seorang tabi'in bertanya, "Apa yang membuat Anda menangis, wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, apabila seorang selamat di alam kubur, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di surga. Dan sebaliknya, apabila seorang tidak selamat di alam kubur, maka orang tersebut akan berhak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat alam kubur, alam barzakh, kematian, itu merupakan obat yang sangat manjur. Obat yang akan menghancurkan kemewahan dunia. Obat yang akan menghancurkan segala ambisi kita untuk mengejar dunia siang dan malam. Sebagian orang sebelum subuh sudah harus bangun, kemudian harus pergi persiapan, lakukan aktivitas untuk mencari uang, mencari kehidupan duniawi.
Ketika sholat subuh datang, mereka pun tidak sholat. Maka pada mereka lah Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru zikra hadimil lazzat." Perbanyaklah oleh kalian memperbanyak penghancur kenikmatan. Yang dimaksudkan penghancur kenikmatan adalah kematian. Dan kematian ini amrun musyahad, sesuatu yang telah disaksikan. Setiap kita menyaksikan berapa banyak saudara kita, tetangga kita, teman kita, baik di kampung atau di kota, baik dalam negeri maupun luar negeri, satu demi satu meninggalkan. Dari sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri, semuanya meyakini akan ada kematian. Tetapi terkadang kehidupan dunia melalaikan dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kematian ini bisa menjadi obat, akan mengingatkan kita bahwasanya kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia yang fana, bukan gemerlapnya dunia. Dunia hanyalah sebatas sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Dan alam kubur merupakan pintu utama, semuanya akan masukinya. Dan seorang akan diantar keluarganya, hartanya, dan amalnya. Jika seorang sudah meninggal dunia, dia akan diantar 3 hal. 2 hal akan kembali ke rumahnya, yaitu keluarga dan hartanya. Tersisa dia dan amalnya. Maka hendaklah setiap orang memperbanyak amal saleh ketika di dunia. Dan Rasulullah SAW sudah memberitahu, ketika seorang meninggal dunia, semua yang akan terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, seperti menginfakkan hartanya untuk memberikan mushaf, kemudian ditaruh di masjid, diwakafkan, seperti membangun sumur untuk umum kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslim yang lainnya, atau memberikan buku-buku kepada penuntut ilmu agar dapat mereka membacanya, atau ilmu yang bermanfaat. Seorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, bukan ilmu duniawi tetapi ilmu agama. Ilmu agama diajarkan. Di sini kita harus motivasi diri kita akan semangat dalam berdakwah. Berdakwah tidak harus di atas mimbar. Berdakwah bisa melalui handphone, bisa melalui pesan, bisa melalui apapun, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Bisa jadi orang menyampaikan kepada orang lain, tapi orang lain lebih memahami daripada kita. Para ulama menjelaskan, hadis ini menunjukkan tidak ada syarat menyampaikan atau amar ma'ruf nahi munkar harus menjadi ulama terlebih dahulu, tidak. Harus bersemangat. Karena bisa jadi amalan atau kebaikan yang telah kita tunjukkan kepada orang lain, itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab neraka atau azab kubur. Yang terakhir,
waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Maka berbahagialah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala putra atau putri anak yang saleh, putri yang salihah, putra yang salihah. Maka adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum, maka berusaha. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berusaha karena Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita. Ketika kita saat ini diuji dengan anak yang tidak saleh, susah diatur, disuruh sholat 5 waktu susah, disuruh beribadah kepada Allah susah, suruh ikut kajian susah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang membolak-balikan hati seorang. Maka berbahagialah seorang yang bisa mengumpulkan 3 perkara ini. Dan para ulama mengatakan tidak akan terkumpul 3 hal ini kecuali para ulama, kecuali para penuntut ilmu. Sedekah jariyah adalah ilmu yang dia ajarkan pada orang lain. Penuntut ilmu ketika mendakwahkan tauhid, menjauhkan umat dari kesyirikan, mengajak umat kepada sunnah Rasulullah SAW, menjauhkan umat dari kebid'ahan, mengajak mencintai Rasulullah SAW, mengajak mencintai para sahabat, mengajak mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah dan para sahabat, dan membenci orang-orang yang membenci Rasulullah dan para sahabat. Itu adalah sedekah jariyah dia akan mengalir. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sepertinya. Amal jariyah. Man da'a ila huda kana lahu mithlu ajrihi. Nah, barang siapa yang menyeru di atas kebaikan, petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Ilmu bermanfaat. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Ulama ketika mengajarkan ilmu agama, Al-Quran, Sunnah, sesuai pemahaman para salafus saleh, ilmu bermanfaat. Waladun saleh, anak yang saleh, murid. Seorang murid yang akan selalu mendoakan gurunya, seorang murid yang akan mendoakan para ulama. Ketika ulama meninggal dunia, murid-muridnya akan mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Allahumma arhamhu, semoga Allah merahmati beliau. Murid. Abu Hurairah, siapa yang tidak mengenal Abu Hurairah, ikhwah? Siapa yang tidak mengenal Abu Hurairah? Tidak di antara kita banyak mengenal sahabat Abu Hurairah. Sahabat dengan periwayatan hadis yang terbanyak nomor 1. Abu Hurairah, tidaklah nama beliau disebut kecuali setiap kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Adapun Abu Lahab, Abu Jahal, dengan segala kemewahan kekayaan mereka, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah yang memiliki banyak kebun kurma. Apa yang ketika kita nyebut dia, nggak ada sama sekali yang menyebutnya. Sehingga ilmu akan bermanfaat bagi seorang setelah meninggal dunia. Orang-orang akan mendoakannya. Adapun kekayaan yang diusahakan, yang dikumpulkan, yang mana orang tersebut mengira bahwasanya ketika dia sudah meninggal ataukah ketika dia memperbanyak kekayaan, dia akan lebih dikenal. Dia berpikiran seperti itu. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya apa yang dia usahakan dari harta akan kekal, akan disebut, dimasukkan ke dalam
list daftar orang-orang kaya sedunia, setempat ini paling kaya. Tidak. Justru ketika seorang mendapatkan kekayaan dan tidak memberikan hak-haknya kepada fakir miskin, maka pelakunya akan terancam. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan berkaitan tentang alam barzakh, maka ada beberapa pengertian yang harus kita fahamin. Yang pertama tentang kematian. Kematian, apa yang dimaksud dengan kematian, ikhwah? Kematian lawan dari kehidupan. Maksudnya adalah keluarnya ruh seseorang dari badan. Adapun ruh tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ruh, bagaimana ruh, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh itu yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian ini ada. Dan kematian ini pasti akan tiba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini semuanya akan binasa, akan mati, akan hancur. Tersisa wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, maka kematian akan mendatangi walaupun kamu di dalam benteng yang sangat kuat sekali, kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap jiwa, setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah SWT akan menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Dan Allah SWT berfirman dalam ayat yang lainnya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia termasuk orang yang selamat. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan belaka yang memperdayakan seorang. Bahkan Rasulullah SAW pun diberitahu kepada Allah, afa imitta fahumul khalidun, apakah jika engkau meninggal dunia orang-orang akan tetap kekal wahai Nabi? Tidak, semuanya akan meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau meninggal dunia, engkau akan meninggal dunia wahai Nabi, dan semuanya akan meninggal dunia. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imitta fahumul khalidun. Muhammad adalah manusia biasa sama seperti Rasul sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, gak ada yang kekal setelah Nabi SAW. Dan kita saksikan, kita yakini ada di sana nama Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Hurairah, ada Bilal bin Rabah, ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada sahabat yang lainnya. Kemana mereka semuanya, ikhwah? Mereka semua sudah meninggal dunia. Rahmatullahi alaihim ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kematian datangnya dengan tiba-tiba. Sehingga patut kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan, wa ajma'atil ummatu ala anna al-mauta laysa lahu sinnun ma'lum wala zamanun ma'lum wala maradun ma'lum wa dhalika liyakuna al-mar'u ala ahab min dhalik musta'iddan li dhalik. Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan, umat Islam telah sepakat bahwasanya kematian tidak diketahui di umur berapa dia akan datang. Tidak diketahui kapan kematian datang. Tidak diketahui dengan sebab apa, atau apakah sakit apakah tidak. Sehingga tujuan di antara datangnya kematian dengan seketika, tidak pamit, tidak permisi, tujuannya adalah seorang selalu bersiap-siap untuk menghadapinya. Nah, itu berkaitan tentang kematian. Kemudian yang kedua berkaitan tentang al-barzakh. Apa yang dimaksud dengan al-barzakh, ikhwah? Al-barzakh artinya adalah al-hajiz baina syai'ain, sesuatu yang menghalangi dari dua hal. Ketika kita memiliki satu tembok ini membatas antara rumah kita dengan rumah tetangga, maka tembok ini dalam bahasa Arab disebut barzakh, karena dialah yang menghalangi antara dua hal. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya dengan adanya dua lautan yang bertemu. Antara dua lautan, yang satu asin, yang satu tawar, dan tidak terpisah di sana, tidak tercampur di sana. Karena di antara keduanya ada dinding. Sehingga dinding yang memisah antara dua sesuatu itu disebut barzakh. Adapun secara syar'an, secara syariat Islam, barzakh adalah ad-dar allati ta'qubul maut ila al-ba'ts. Adalah alam atau tempat tinggal setelah kematian sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan adanya alam barzakh dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahdahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahdahumul maut, sampai datang kepada mereka kematian. Mereka pun mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku di dunia. Menyesal karena di dunia dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya Allah, kembalikan aku di dunia. La'alli a'malu salihan, agar aku dapat mengerjakan amal saleh. Fima tarakt, amal saleh yang aku telah tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematian mereka,
terdapat di barzakh, di sebuah tempat alam. Bukan di dunia, bukan di akhirat, bukan di dunia, bukan di surga atau di neraka, tidak, tapi barzakh. Dan mereka menunggu sampai adanya hari kebangkitan. Seorang tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabr rahimahullah, beliau mengatakan, al-barzakh huwa ma bainal maut wal ba'ats. Alam barzakh adalah suatu antara kematian dan kebangkitan. Orang sudah dicabut nyawanya, setelah itu baru masuk ke alam barzakh, baru setelah itu masuk ke hari kebangkitan. Kemudian istilah yang ketiga, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adalah al-qabr. Al-qabr, al-qabr artinya adalah tempat lahat seorang atau tempat kuburan, lubangnya. Itu namanya apa? Al-qabr. Tetapi makbarah adalah tempat pemakaman banyak orang. Jadi al-qabr itu perorangan yang per persegi panjang itu, per liang lahat, itu namanya dalam bahasa Arab al-qabr. Adapun semua tempatnya adalah makbarah, al-makbarah, tempat pemakaman. Nah, kemudian yang berikutnya, istilah yang berikutnya adalah fitnah. Fitnah, cobaan, ujian. Istilah fitnah adalah ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 40, "Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabithta sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa." Nah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji. Wa fatannaka futuna, Allah menguji dengan sebenarnya ujian. Sehingga fitnah berarti al-ibtila. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, fitnatul qabri, fitnah kubur yang saat ini kita akan bahas itu berkaitan tentang pertanyaan dua malaikat kepada perorangan yang ada di liang lahat. Tetapi semua orang yang mati dia akan ditanya, baik dikuburkan atau diawetkan atau dibakar kemudian dibuang ke lautan. Semuanya akan mendapatkan pertanyaan. Kenapa dikhususkan? Kenapa namanya fitnatul qabr? Karena kebanyakan orang itu ketika mati dikubur. Kalau kita perhatikan dari zaman dulu sampai sekarang atau sampai hari kiamat, kebanyakan orang mati itu dikubur. Tidak dibakar, tidak diawetkan. Nah, sehingga yang disebut dengan fitnatul qabr, kata penulis di sini, su'alul malakaini lil insani ba'da mautih. Pertanyaan dua malaikat pada manusia, lil insan, untuk manusia setelah dia meninggal dunia. Di sini istilahnya lil insan, pada manusia, mengisyaratkan semuanya difitnah, semua ditanyai pertanyaan. Siapapun, orang mukmin ditanyai, orang munafik ditanyai, orang kafir ditanyai. Di sini al-insan, manusia, anak kecil ditanyai, ya orang yang masih kecil, belum dewasa, belum ini ditanyai di alam kubur. Kemudian anak muda ditanyai, orang tua ditanyai, tua renta ditanyai, semua ditanyai tanpa terkecuali. Ya, ini mendapat mayoritas pendapat yang kuat. Nanti akan ada perselisihan jika Allah izinkan waktunya, kalau ada. Dan di sini nanti banyak sekali perselisihan. Nah, jadi antum mengira bahwasanya ilmu akidah tidak ada perselisihan, maka di sini
ada beberapa perselisihan. Kemudian para ulama di sini mengatakan sawa'un dufina am lam yudfan, baik dia dikubur maupun tidak dikubur. Pertanyaan berkaitan dengan apa, ikhwah? An rabbihi, tentang siapa Rabbnya, wa dinihi, apa agamanya, wa nabiyyihi, dan siapa nabinya. Dan setiap umat dipertanyai. Setiap umat, baik umat Nabi Ibrahim dan umat ini, semuanya ada pertanyaan alam kubur. Tetapi ada beberapa orang yang tidak ditanyai dalam alam kubur. Ada beberapa orang sebagaimana yang kita akan sebutkan insyaallah. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, fayuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah akan membantu, menguatkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat. Dan ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan seorang yang beriman dengan perkataan yang kuat, yang tegas, tanpa ada keraguan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan alladzina amanu, orang yang beriman. Bukan alladzina aslamu. Bukan hanya orang yang berislam saja. Tetapi benar-benar orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka orang yang mempelajari rukun iman yang 6 dan apa-apa yang berkaitan rukun iman yang 6. Di samping itu mereka telah melaksanakan ibadah seperti rukun Islam yang 5, semuanya sempurna. Dan tidak akan pernah seorang dikatakan beriman sampai dia mempelajari ilmu agama. Kita tidak akan disebut beriman dengan sempurna dari mana? Harus mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian orang mukmin dia akan menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammad, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang telah berbuat zalim. Fayaqulul kafir, maka orang kafir pun mengatakan, ha la adri. Orang kafir akan mengatakan, aku tidak mengetahui, aku tidak tahu. Dan orang yang munafik, yang zahirnya Islam, yang hakikatnya kufur, dalam hatinya kufur, atau orang yang ragu-ragu terhadap agama Islam, ngakunya Islam tetapi dalam hatinya ada keraguan, maka dia akan menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku tidak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan ini, maka aku pun mengatakannya. Jadi perkataan ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, jadi perkataan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar orang-orang mengatakan seperti ini maka aku katakan. Ulama mengatakan di dalam mempelajari ilmu akidah semuanya harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Lihat, orang munafik, orang yang hanya mendengar orang-orang taklid buta, fanatik buta, mempelajari ilmu akidah hanya sebatas taklid, tidak bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Maka selayaknya antum berusaha semaksimal mungkin mencari belajar ilmu akidah dari seorang yang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dan fitnah kubur ini ada.
berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma', kesepakatan para ulama. Adapun di sini para ulama, ya di buku yang ada skrip, di sini hanya disebutkan dalil dari hadis saja. Adapun dalil dari Al-Quran jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan untuk orang-orang beriman dengan perkataan yang kuat, yang tegas dalam menjawab pertanyaan dua malaikat di dunia dan di akhirat. Dan Nabi Muhammad SAW telah menafsirkannya dalam hadis-hadis tentang kuburan. Dalam hadis yang panjang sekali, hadis Al-Bara' bin Azib, yang mana Rasulullah SAW mengucapkan ayat tersebut diturunkan dalam atau perihal azab kubur. Ayatnya sahih, ditafsirkan dalam hadis yang sahih. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang kedua dalam hadis, betapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang azab kubur dan fitnah kubur, di antara hadis Al-Bara'. Dan di sini disebutkan adalah hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innal 'abda, kata Rasulullah, innal 'abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Seorang ketika sudah diletakkan di kuburan, sudah ditaruh di liang lahatnya, dan semua pelayat akan meninggalkannya, orang tadi akan mendengar suara sandal. Dan seketika itu atahu malakan fayuq'idanihi fayaqula, maka datanglah dua malaikat yang kemudian mendudukkan orang yang meninggal tadi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, harus diyakini datangnya dari Nabi SAW. Imam Nawawi mengatakan tidak ada kitab tersahih setelah Al-Quran kecuali Bukhari dan Muslim, sebagaimana perkataan ulama yang lain juga. Sehingga jangan kita gambarkan tentang hak agama tidak bisa dinalar. Di pikiran kita, di mata kita, liang lahat itu kecil. Orang cuma bisa berbaring saja, tapi dalam hadis ini mendudukkan. Harus beriman, tidak boleh bertanya. Fitnah kubur, azab kubur, ini alam gaib, harus diimani alam gaib. Kemudian keduanya mendudukkan orang tadi. Fayaqulan, kemudian dua orangnya mengatakan, ma kunta taqul fi hadzal rajul, li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sana, diperlihatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah pun menjelaskan, adapun orang beriman, dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lihatlah, orang belum pernah ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi dia bisa menjawab. Atas siapa bantuan Allah Azza wa Jalla? Apakah Allah akan membantu dengan begitu saja? Tidak. Harus ada usaha, ikhwan. Harus ada usaha. Mengikuti kajian, berusaha mengamalkannya, berdoa kepada Allah. Bukan orang yang tidak pernah sholat 5 waktu kemudian dikuburkan. Setelah sampai di kuburan dikepuk-kepuk 3 kali, ya fulan, kalau ditanya malaikat katakan seperti ini. Gimana dia mau menjawab? Yang menetapkan bisanya seorang bisa menjawab ini Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian fayuqalu lahu, maka dikatakan pada orang tadi,
unzur ila maq'adika minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Qala fayarahuma jami'an, yani al-maq'adan. Maka dikatakan kepada orang mukmin tadi yang taat pada Allah, dengan izin Allah dia bisa menjawab, perhatikanlah, ini tempat kamu di neraka. Sungguh Allah SWT telah menggantikannya dengan surganya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, orang mukmin tadi melihat dua-duanya, neraka dan surga. Dalam riwayat lain, dia langsung mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah segerakanlah, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ammal munafiq wal kafir fa yuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul. Adapun orang munafik, orang yang kafir, orang yang munafik zahirnya Islam, salat 5 waktu, tapi hatinya ingin menghancurkan agama Islam dan kekafiran, maka dikatakan kepada orang tadi, ma kunta taqul fi hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang orang ini? Kemudian orang tadi mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku mengatakan seperti apa yang orang-orang katakan. Fayuqal, maka dikatakan kepada orang tadi, la daraita wa la talait. Kamu tidak mengetahui, kamu tidak membaca. Lihatlah ya kawan, di sini Rasulullah SAW mengucapkan dengan tala, membaca. Dan membaca itu bisa membaca di Al-Quran dan Hadis, dan bisa dengan tilawah lafzi dan tilawah ma'nawi, tilawah bacaan Quran seperti kita baca Quran biasa, sama tilawah ma'nawi, memahami kandungan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Sebenarnya bacaan, la daraita wa la talait. Kamu enggak bisa apa-apa, kamu enggak tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa yudrabu bima tariq min hadid darbah. Maka orang tadi dipukul dengan palu. Palunya bukan seperti kita. Palu perkara gaib, kita harus mengimani bagaimana bentuknya, kita tidak tahu. Kemudian dipukul sekali saja, darbah. Kemudian orang tadi teriak, bukan palunya yang terdengar, tapi orangnya teriak. Fayasihu sayhah. Maka orang tadi teriak dengan teriakan, yasma'uhu man yalihi ghair thaqalain. Semuanya mendengar kecuali jin dan manusia. Semuanya mendengar teriakan orang tadi kecuali jin dan manusia. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya bukan karena kalian tidak akan saling menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian itu diberitahu tentang azab kubur. Karena begitu dahsyatnya kalau manusia dan jin diberitahu perkara azab kubur, maka gak ada yang berani menguburkan temannya satu sama lain. Dan ini merupakan hikmah Allah SWT. Dan hadis berkaitan tentang ini banyak sekali, ikhwah. Dalam ini berkaitan tentang Rasul. Dalam hadis yang panjang Al-Bara' bin Azib, saya sebutkan 3 pertanyaan. Siapa nabimu? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan 3 ini ikhwatul azanallahu wa iyyakum dikupas tuntas di Al-Usul Ats-Tsalatsah atau salah satu usul adillatuha karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka selayaknya antum berusaha jika ada waktu kosong maka pelajari kitab tersebut. Ya, karena kitab tersebut membahas, mengupas, menjelaskan secara umat kepada umat Islam. Usahakan membaca buku ini tentang perihal 3 pertanyaan.
Dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha." Sesungguhnya umatku, umat dakwah semua manusia akan ditanya di kubur mereka. 3 pertanyaan. Dalam riwayat yang lainnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di sana terdapat nama dari 2 malaikat. Yang pertama, nama yang pertama adalah Munkar, yang kedua Nakir. Nah, adapun dalil yang ketiga, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berkaitan tentang 3 pertanyaan tadi, berdalil dari kesepakatan para ulama. Banyak sekali para ulama yang menukil bahwasannya semua manusia, baik umat Nabi Muhammad ataupun yang lainnya, mereka semuanya akan ditanya di alam kubur. Di antara mereka adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, pengarang atau pencetus firqah Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari yang meninggal pada tahun 324, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama dan kaum muslim mereka sepakat bahwasanya umat Islam atau non-Islam semuanya akan ditanya di dalam kubur. Kemudian ulama yang lainnya mereka juga menyebutkan seperti Ibnu Abi Zamanain, Abul Qasim At-Taimi dan yang lainnya. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus mengimani dengan seyakin-yakinnya adanya 3 pertanyaan tersebut. Karena kita sudah sebutkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Adapun bagaimana tata cara ditanyanya, maka ketika mayit sudah diletakkan di liang lahat dan dikubur, orang-orang pun pergi, datanglah 2 malaikat. Nah, datanglah 2 malaikat, kemudian menundukkan orang tadi dan bertanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Dan orang muslim mampu menjawab, orang kafir dan munafik tidak mampu menjawab. Tetapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama membahas ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang mereka tidak ditanyai 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi dan rasul, mereka tidak ditanya 3 hal ini. Karena para nabi mereka akan ditanya tentang kaumnya. Sehingga nabi tidak ditanya tentang nabi yang lainnya. Nah, dan juga terdapat hadis bahwasannya orang yang syahid, orang yang mati syahid tidak akan ditanya. Sedangkan orang yang mati syahid, mereka semuanya kedudukannya di bawah para nabi dan rasul. Sehingga dikiaskan. Sehingga kelompok yang pertama yang terjauh tidak akan ditanya 2 malaikat adalah para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah,
ma balul mu'minin yuftaruna fi quburim illa syahid. Ya Rasulullah, kenapa kok orang syahid tidak ditanya di alam kubur? Kata Rasulullah, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukup, karena dia sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipenggal kepalanya. Kemudian yang ketiga, al-murabit, orang yang menjaga perbatasan keamanan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyam. Menjaga perbatasan muslim seperti tentara, polisi, dan yang lainnya, sehari semalam lebih baik baginya daripada berpuasa 1 bulan. Lebih baik darinya daripada sholat malam 1 bulan. Wa in mata jara alaihi amalu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminan futta. Apabila dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan amalan baiknya dan dia akan terus diberikan rizkinya oleh Allah, dan dia akan dijauhkan dari fitnah kubur. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan banyak sekali ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum hadis-hadis yang berkaitan tentang bahwasanya murabit, orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin, aman dari fitnah kubur. Nah, kemudian golongan yang keempat adalah orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Habisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadisnya terdapat sanadnya munqati, tetapi Syekh Albani satu sama lain saling menguatkan sehingga bisa diyakini hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yauman jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam hari Jumat, Kamis malam. Kamis kalau udah tenggelam matahari, ya itu termasuk. Illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan menjauhkan dia dari fitnah kubur. Dan inilah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, 4 golongan yang tidak akan ditanya oleh Allah, tidak akan ditanya oleh malaikat 3 pertanyaan tersebut. Nabi, murabit, orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, sama orang yang mati syahid. Kemudian apakah orang kafir ditanya di alam kubur, di alam barzakh? Maka para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Qurtubi, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, dan Ibnu Qayyim adalah pendapat orang kafir akan ditanya di alam kuburnya, karena hadisnya jelas umum, ayatnya juga. Kemudian pertanyaannya, apakah pertanyaan alam barzakh, pertanyaan tadi khusus untuk umat Islam atau umat-umat terdahulu? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya pertanyaan alam barzakh 3 ini untuk semua umat. Ini pendapat Imam Qurtubi, Ibnu Qayyim. Ini adalah pendapat yang rajih, yang kuat, berdasarkan hadis-hadis. Nah,
dan ayat-ayat. Apakah anak kecil, orang gila akan ditanya 3 pertanyaan tersebut? Para ulama pun berselisih pendapat. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnul Qayyim, bahwasanya mereka akan ditanya. Dan ini pendapat kebanyakan Ahlussunnah. Anak kecil, ya umur 1 tahun, sebelum balik, atau orang gila tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pemahaman hadis dan ayat Al-Qur'an. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Pembahasan yang berikutnya berkenaan tentang na'imul qabri wa azabuhu. Na'imul qabri wa azabuhu. Kenikmatan alam kubur dan azabnya. Kata muallif di sini, beliau mengatakan kullu man mata, siapapun yang meninggal, nala jazaahu, dia akan mendapatkan balasannya, min na'imil qabri aw azabih, baik berupa kenikmatan kubur atau azab kubur. Sawa'un qubira aw lam yuqbar, walaupun dia dikubur di tanah atau tidak, atau dia dihabiskan atau diawetkan. Falau akalat husiba, walaupun dia dimakan binatang buas, cabik-cabik saya benar-benar habis, maka dia tetap mendapatkan kenikmatan kubur atau azab. Au uhriqa hatta sara ramadan anusifa fil hawa, atau seorang yang dibakar sampai dia menjadi abu, kemudian dihamburkan ke udara atau ke laut. Au sudiba au ghuriqa fil bahri, atau orang yang disalib, dia akan mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Atau orang yang tenggelam di lautan akan mendapatkan azab kubur dan kenikmatan kubur. Kemudian dan azab kubur dan nikmat kubur itu berdasarkan ruh dan anggota badan. Adapun azab kubur untuk orang-orang yang zalim, dari orang kafir dan orang mukmin dan orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bermukmin, kalau dia bermaksiat dan dengan izin Allah, Allah akan mengazabnya. Adapun dalil ikhwan fillah zanallahu wa iyyakum yang berkaitan tentang azab kubur atau kenikmatannya banyak sekali, sama berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haqa bi ala fir'auna su'al azab, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab." Dan Fir'aun dan bala tentaranya akan mendapatkan azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan, diberikan kepada mereka pada waktu pagi dan sore hari. Dan pada hari kiamat Allah mengatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'azab, maka masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam neraka yang paling dahsyat.
Dan kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, wa hadhihi al-ayah aslun kabirun fi istidlal ahli sunnah ala azabil barzakh fil qubur. Dan ayat ini adalah pondasi yang dibangun oleh ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur. Nah, azab kubur ada. Harus diyakini. Tidak hanya itu saja ikhwah. Dalam surah Al-An'am ayat 93 Allah berfirman, di screen ada, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Surah Al-An'am ayat 93. Nah, dalam kalimat al-yauma tujzauna azabal hun, pada hari ini kalian akan dibalas. Di ayat ini para malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir ketika mencabut nyawa mereka, pada hari itu, maksudnya alam barzakh, mereka akan mengazab orang-orang kafir, menunjukkan di Al-Quran menetapkan adanya azab kubur. Dan tidak hanya itu saja, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang enggar berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ma'isyah dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka dia di hari akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menafsirkan ayat ma'isyatan dhanka dengan azab kubur dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan Abu Ya'la Ibnu Hibban dan hadisnya hasan. Nah, bahkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW mengatakan ma'isyatan dhanka qala azabul qabri. Hadis riwayat Imam Al-Hakim sesuai dengan syarat Muslim. Yang kata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, isnadnya, sanadnya bagus. Dan tidak hanya itu saja ikhwah, dalam surah At-Taubah ayat 111 azab kubur itu ada. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Qatadah dan Di'amah Sadusi mengatakan sanu'adzibuhum marratain, maksudnya adalah azabul qabr wa azabun nar. Azab kubur dan azab neraka. Adapun kenikmatan di Al-Quran juga Allah isyaratkan dalam surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah mereka telah meninggal dunia, mati, gak bisa bergerak yang lainnya, tidak memiliki kehidupan maksudnya. Bahkan mereka dalam kehidupan yang berbeda ya, alam barzakh. Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, diberikan apa? Rizki. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwasanya orang yang mati syahid diberikan nikmat. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada kenikmatan kubur. Kemudian adapun hadis yang berkaitan tentang hadis-hadis kubur, azab kubur, di screen di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Falaula
alla tadafanu, kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, orang meninggal dikuburkan, temannya meninggal dikuburkan. Kalau tidak kalian saling menguburkan, la da'autullah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian azab kubur yang aku telah mendengarnya. Lihatlah, Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan azab kubur ada. Tsumma aqbala biwajhihi faqal, kemudian Rasulullah SAW menghadap para sahabat dengan wajah beliau dan mengatakan, ta'awwadzu billahi min azabil qabri. Maka berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Qalu na'udzu billahi min azabil qabri. Kemudian para sahabat pun menjawab, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, faqal ta'awwadzu billahi min azabil qabri. Kalian harus berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan para sahabat pun mengatakan na'udzu billahi min azabil qabri. Kami akan berlindung pada Allah dari azab kubur. Dan Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk berdoa yang dipanjatkan di rakaat akhir. Doa yang sangat masyhur. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Masih ad-Dajjal. Nah, bahkan Ibnu Abil Iz mengatakan bahwasannya hadis-hadis yang berkaitan tentang azab kubur dan kenikmatan itu mencapai derajat mutawatir. Tidak hanya itu, Syekhul Islam yang datang sebelum Ibnu Abil Iz mengatakan pula, fa amma ahaditsu azabil qabri wa mas'alatu munkar wa nakir fa katsiratun mutawatir 'anil Nabi SAW. Kata Syekhul Islam Taimiyah, adapun hadis-hadis yang berkaitan tentang azab kubur dan pertanyaan mungkar dan nakir, maka banyak sekali mutawatir, bertebaran di mana-mana. Sebelum Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Abdul Bar pun juga telah mengatakan demikian. Wal atharu fi azabil qabri la yahutu biha kitab. Jadi banyak sekali azab kubur yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadis yang panjang Al-Bara' bin Azib. Adapun kesepakatan ulama, para ulama bersepakat adanya kenikmatan kubur, adanya azab kubur, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Abil Iz dan yang lainnya. Kemudian pertanyaannya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, azab kubur apakah kenikmatan kubur, azab kubur apakah di jasad atau ruh saja atau ruh dan jasad? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kenikmatan kubur dan azab kubur khusus jasad saja. Ada yang mengatakan ruh saja, ada yang mengatakan dua-duanya. Tetapi pendapat yang kuat, azab kubur dan kenikmatan kubur ini atau azab kubur diberikan kepada ruh dan jasad sekaligus. Dan ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan ini mazhab ulama salaf. Dan banyak sekali bahwasannya azab kubur itu dengan jasad dan ruh. Dan ini amrun musyahad, ya, sesuatu yang telah disaksikan. Pernah dulu disebutkan seorang sudah meninggal dunia, kemudian mau diotopsi. Jarak 3 jam setelah penguburan, orang tadi dibuka dan didapati benar-benar anak muda
La haula wala quwata illa billah. Yang rambut awalnya hitam kemudian berubah menjadi putih. Kemudian matanya yang biasanya bagus sebelum meninggal kemudian tiba-tiba melotot. Kemudian ada darah. Kemudian ada juga kayak warna biru di beberapa bagian tubuhnya. Nah, dan ini terbukti ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Azab kubur ya terdapat pada ruh dan jasad. Dan dalilnya banyak sekali. Adapun azab kubur dan kenikmatan kubur, azab kubur ada yang bersifat terus menerus. Ya, terus menerus seperti Allah mengazab Fir'aun dan bala tentaranya. Allah terus setiap hari azab terus. Nah, ada juga azab yang sifatnya terputus. Terputus. Jadi Allah hanya mengazab sebentar, tapi setelah itu Allah tidak mengazab. Dan ini sebenarnya tidak ada dalilnya, hanya saja para ulama mengkiaskan masalah ini tentang azab neraka. Ketika orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, tapi dia melakukan dosa besar, jika Allah kehendaki dia akan masuk ke dalam neraka, tetapi ujungnya Allah akan masuk ke surga. Sama seperti ini. Dalam neraka saja yang kekal seperti itu, Allah bersifat rahmat kepada orang yang mentauhidkannya, maka di alam barzakh lebih lagi. Sehingga inilah dalil yang dikuatkan oleh para ulama mengkiaskan. Kemudian hikmah, ya, kenapa manusia dan jin tidak ditampakkan azab kubur? Sesungguhnya Allah SWT maha hikmah dalam segala hal. Allah SWT maha hikmah dalam segala hal. Dan diantaranya para ulama menjelaskan, diantara hikmahnya adalah satran 'alal mayyit. Allah SWT menutupi aib seorang yang sudah meninggal. Wa hifdhan li ahlihi minal 'ar, dan Allah SWT dengan karunia-Nya menjaga keluarga yang ditinggalkan dari aib. Kalau seandainya Allah memperlihatkan azab kubur setiap orang, maka orang yang sudah meninggal dunia akan digibahi, ada yang dikata-katai, dan keluarganya pasti akan merasakan sakit hati. Dan para ulama pun mereka berusaha ya untuk mencari tahu hikmahnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara hikmah dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Syekh Utsaimin menyebutkan 6 hal hikmah kenapa alam azab kubur tidak ditampakkan. Nah, kemudian yang terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berkaitan tentang asbab azabil qabri lil mu'min, sebab azab kubur untuk orang yang beriman. Sebab-sebab. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebabnya ada yang global, ada yang terperinci. Ya, kalau sebab azab kubur global ya kafir, bermaksiat kepada Allah, munafik, ya. Nah, adapun azab-azab atau penyebab yang terperinci, hal-hal yang berikut ini kita akan jelaskan. Begitu juga dengan kenikmatan. Kenikmatan kubur itu juga ada yang bersifat global. Sifatnya global, intinya orang beriman. Tapi ada juga sifat-sifat yang bisa kita usahakan sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan kubur. Karena Allah SWT Maha Rahman. Allah SWT Maha Kasih Sayang. Nah, intinya kita berusaha, Allah SWT mengetahui kadar usaha kita. Nah, adapun sebab-sebab yang terperinci seorang bisa diazab kubur. Yang pertama adalah al-masyu bin namimah. Al-masyu bin namimah. Nah, sering mengadu domba. Sering mengadu domba. Datang satu kaum
kemudian membawa perkataan kaum tersebut ke kaum yang lainnya, akhirnya terjadilah percekcokan, permusuhan. Baik di dalam keluarga, baik kerabat atau teman atau siapapun itu. Intinya namimah, mengadu domba. Kemudian yang kedua, tidak bersuci dari air kencing, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua atau anak muda atau anak kecil. Harus kita berusaha, karena hadis ini jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, marra Rasulullah SAW ala qabrain, Rasulullah berjalan melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'azzaban, dua kuburan tersebut diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, dan tidaklah dua orang yang di dalamnya diazab kecuali telah melakukan dosa besar. Tapi para sahabat tidak tahu kuburan siapakah itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Kuburan yang satu, dia telah selama masa hidupnya selalu mengadu domba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sifat mengadu domba. Wa ammal akhar fakana yastatiru min baulih. Adapun yang satunya, orang tadi ketika masa hidupnya tidak bersuci dari air kencing. Tahu banyak orang terburu-buru di mall, di hotel, dimanapun, ya, tidak bersuci dari air kencing. Harus berhati-hati. Kemudian Rasulullah SAW meminta dua pelepah kurma, kemudian satu pelepah kurma, kemudian Rasulullah belah menjadi dua bagian. Kemudian satu bagian ditancapkan ke kuburan satu, yang satunya lagi, yang satu lagi. Kemudian Rasulullah ditanya, untuk apa? Kemudian Rasulullah menjawab, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa. Semoga dengan dua hal ini menjadi sebab diringankan azab keduanya, malam yaybasa, selama pelepah tadi belum mengering. Khawati fillah zanallahu wa iyyakum, ini adalah perkara yang tidak diketahui kecuali Allah. Kemudian Allah SWT memberitahu Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW diberitahu dua ini. Nah, sehingga para ulama mengatakan, ketika seorang berziarah kubur, maka tidak boleh membawa bunga, tidak boleh membawa air tertentu, ini itu tidak boleh, karena ini merupakan pengurusan Rasulullah SAW. Dan anehnya, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan para sahabat ngikutin Nabi setelah itu, mengisyaratkan bahwasannya hadis yang begitu banyak di kitab-kitab hadis bertebaran, gak ada sama sekali sahabat yang datang ke kuburan kemudian membawa bunga 7 rupa lah, ini itu, gak ada sama sekali. Sehingga ditinggalkan. Kalau mau ziarah kubur, sudah ziarah kubur, berdoa, mengingat kematian. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Berdoa dan mengingat kematian. Nenek sudah meninggal, kakek sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, kerabat sudah meninggal, setiap kita akan meninggal. Mengingat. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, aklu luhumin nas. Aklu luhumin nas. Menggibah. Karena tidak tahu dalilnya ini, wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, az-zina, berzina. Berzina ada dalilnya. Kemudian aklur riba, memakan riba. Untuk yang ini perlu dikaji ulang mana dalilnya. Atau mungkin secara umum, karena dosa besar.
dan ada ancaman neraka, maka juga dikiaskan, mungkin, wallahu a'lam. Kemudian pelaku riba, makan riba ini juga ada hadisnya, hadis yang sangat panjang sekali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hanya disebutkan 5 saja. Dalam kitab lain disebutkan isbal, seorang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan kesombongan, maka dia akan mendapatkan azab kubur, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya, orang yang mempelajari Al-Quran ketika malam harinya dia tertidur atau tidak mau mengamalkan di siang hari. Ada hadisnya. Kemudian yang berikutnya, al-ghulul minal ghanimah, ya, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, itu termasuk azab kubur, penyebab azab kubur. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, adapun sebab seorang terjauh dari azab kubur, maka ada 2 hal seperti yang kita sebutkan tadi. Sebab secara umum yaitu harus beriman. Sebab secara umum dia harus beriman. Allah SWT berfirman, "Man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun." Akan diselamatkan orang yang beriman, beramal saleh. Orang yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Adapun secara terperinci, maka di screen hanya disebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah menjaga perbatasan, kemudian membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk, karena terdapat hadis yang menjelaskan barang siapa yang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk akan aman dari azab kubur. Kemudian di antara penyebab agar kita terhilang atau terhindar dari azab kubur adalah berdoa, memperbanyak berdoa. Seperti doa yang sudah diajarkan Nabi SAW ketika seorang di akhir tahiyat akhir berdoa. Kemudian yang berikutnya, di antara penyebab terselamat dari azab kubur dan mendapatkan kenikmatan kubur adalah mati syahid. Mati syahid tadinya jelas sekali dan telah berlalu. Kemudian di antaranya orang yang tidak mendapatkan azab kubur adalah orang yang meninggal dunia dengan sakit perut. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yaqtuluhu batnuhu falan yu'azzaba fi qabrih." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggal dunia sebab sakit perut, maka dia tidak akan diazab. Tetapi para ulama pun berselisih pendapat. Sakit perut yang mana ini? Menurut pendapat yang kuat, semua yang menjurus ke sakit perut dan menghantarkan seorang masuk kematian, maka dia akan terhindar dari azab kubur. Ya, diare, kemudian kram dan yang lainnya, kelaparan, ya, teracuni, maka diharapkan orang tersebut terjauh dari azab kubur. Nah, dan kenikmatan kubur, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kata mu'alif di sini, untuk orang-orang beriman yang shadiqin, yang benar-benar keimannya shadiq, benar, jujur. Sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mukmin dia mampu menjawab 2 pertanyaan malaikat dalam kuburnya, Rasulullah SAW menyebutkan, yunadi munadin minas sama'an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsah lahu fi qabrihi madda basarih.
Orang yang beriman dia mampu menjawab 3 pertanyaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyerulah seorang yang menyeru dari langit yang mengatakan benar orang mukmin tersebut telah benar, atau shadaqa abdi, hambaku telah benar. Maka hendaklah pancangkan untuk hambaku surga dan pakaikanlah dari pakaian surga dan bukakanlah pintu surga bagi orang mukmin tersebut. Maka seketika itu dia bergembira melihat dan datanglah ruhnya yang berbentuk amalannya, ya, amalannya berupa seorang laki-laki yang saleh, putih, bersih, menjelaskan bahwasanya dia adalah amalannya ketika di dunia. Dialah yang akan menemani orang tadi, orang mukmin tadi. Kemudian seketika itu Allah Subhanahu wa taala membentangkan kuburan bagi orang tadi sepanjang penglihatannya. Adapun orang kafir, sebagaimana dalam hadis tidak disebutkan di sini, antum bisa cek dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini panjang sekali, qadilazanallahu yakum, ya. Intinya perjalanan dari seorang dicabut nyawanya sampai ke surga dan neraka disebutkan di sana. Maka antum membaca. Nah, terakhir ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ada beberapa kelompok yang mereka ini mengingkari adanya azab kubur. Nah, ada beberapa kelompok yang mereka itu mengingkari azab kubur. Adapun Ahlussunnah mengimani ada azab kubur, ada kenikmatan kubur. Kelompok yang mengingkari azab kubur, ya, mereka adalah kebanyakan dari orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ya, dan para ulama pun telah membantahnya dengan bantahan yang luar biasa. Ada juga sebagian mereka mengingkari sebagian, tetapi mengimani sebagian, ya. Sebagian dilakukan orang-orang Mu'tazilah, dan alhamdulillah para ulama telah membantahnya. Nah, baik ikhwati fillah azanallahu yakum, alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang fitnah kubur, kemudian berkaitan tentang 3 pertanyaan malaikat, kemudian kenikmatan dan azab kubur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menetapkan hati kita di atas keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan keimanan, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan 3 malaikat, dan sehingga kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, yang kemudian di alam akhirat, dan Allah masukkan kita dalam surganya. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.